Seorang saudagar di sebuah negeri terpleset di kamar mandi dan mengalami penyumbatan saluran darah hingga akhirnya stroke. Sudah hampir seminggu ia dirawat di rumah sakit. Ia mengalami susah tidur dan selalu dalam kondisi terjaga. Pada suatu hari, rasa kantuknya demikian berat dan lelah. Akhirnya sang saudagar bisa tidur dan beristirahat. Dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan malaikat. Sang malaikat menghampiri saudagar yang terbaring di ranjang beralaskan spray putih. Malaikat memulai pembicaraan. Kalau dalam waktu 24 jam ada 60 orang berdoa untuk kesembuhanmu, maka kau masih ada kesempatan hidup. Dan sebaliknya, jika dalam waktu tersebut tidak terpenuhi, maka kau akan meninggal dunia. Jika hanya mencari 60 orang, itu mudah bagi saya, kata si saudagar dengan yakinnya. Setelah terjadi pembicaraan, malaikat pun pergi dan berjanji akan datang lagi 1 jam sebelum batas akhir yang telah ditentukan. Tepat pukul 11 malam, malaikat tadi kembali hadir di hadapannya. Dengan antusias, saudagar bertanya, apakah besok pagi aku akan sembuh? Tentulah banyak orang yang berdoa untukku. Anak buah dan karyawanku tidak kurang dari 1000 orang. Jadi kalau hanya membutuhkan 60 orang yang berdoa untukku, bukanlah persoalan yang sulit. Lalu malaikat itu berkata dengan lembut, saudagar, aku telah kesana kemari mencari tahu suara hati yang berdoa untukmu. Namun hingga kini baru 5 orang yang kutemui, sementara waktumu hanya tersisa 60 menit lagi. Bila demikian, masihkah kau optimis? Akan ada 55 orang lagi yang akan berdoa untukmu. Tanpa menunggu jawaban saudagar, malaikat itu menunjukkan rekaman film di dinding rumah sakit layaknya tampilan layar home theater. Di tembok putih tersebut terlihat wajah duka dari seorang wanita yang tidak lain adalah istri sang saudagar yang tengah berdoa dengan khusyuk disertai keempat anaknya yang masih kecil-kecil. Air matanya menetes deras dari kelopak mata dan membasahi kedua pipinya. Kemudian malaikat berkata, aku ingin mengabarkan kepadamu kenapa Tuhan rindu memberikanmu kesempatan kedua. Itu karena doa istrimu yang ikhlas dan tulus, serta tidak putus-putus mengharapkan kesembuhan. Kembali terlihat di dinding, tengah malam sang istri bertahajud dan sedang berdoa. Tuhan, aku tahu kalau selama hidupnya suamiku bukanlah suami atau ayah yang baik. Aku tahu dia pun pernah mengkhianati pernikahan kami. Aku tahu dia tidak jujur dalam bisnisnya. Dan kalaupun dia memberikan sumbangan, itu hanya untuk popularitas menutupi perbuatannya yang tidak benar di hadapanmu. Tapi Tuhan, tolong pandang anak-anak yang telah Engkau titipkan kepada kami. Mereka masih membutuhkan seorang ayah, dan hamba tidak mampu membesarkannya seorang diri. Air matanya mengalir deras, membasahi pipi yang tampak kurus karena kurang istirahat. Menyaksikan tayangan tersebut, tanpa terasa saudagar pun menangis. Mengalir air matanya, timbul rasa sesal bahwa selama ini dia bukanlah suami yang baik dan ayah yang bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya. Malam itu ia baru menyadari betapa besar kecintaan istri dan anak-anak kepadanya. Jam dinding terus berdetak. Waktu tersisa tinggal 10 menit lagi. Semakin menangislah sang saudagar. Penyesalan yang luar biasa, tapi waktunya sudah sempit. Apa mungkin dalam waktu 10 menit masih akan ada 55 orang yang mau berdoa untukku? Setengah penasaran dia bertanya kepada malaikat, apakah di antara karyawanku, kerabatku,
teman bisnisku, teman organisasiku, tidak ada yang berdoa untukku?" Malaikat menjawab, "Beberapa orang memang ada yang berdoa untukmu, tapi mereka tidak tulus. Bahkan ada yang mensyukuri musibah yang menimpamu." Sang saudagar tertunduk lemah dan pasrah menerima kenyataan. Namun ia meminta waktu sesaat untuk melihat anak-anak dan istri yang setia menjaganya sepanjang malam. Air matanya bertambah deras ketika melihat anak sulungnya tertidur di kursi rumah sakit dan istri kelihatan lelah juga tertidur di kursi sambil memangku si bungsu. Saat waktu menunjukkan pukul 12 malam, tiba-tiba si malaikat berkata, "Saudagar, Tuhan melihat air matamu dan menerima penyesalanmu. Kau masih diberi kesempatan hidup karena ada 55 orang yang berdoa buatmu." Dengan terheran-heran dan tidak percaya, si saudagar bertanya, "Siapakah ke-55 orang itu?" Sambil tersenyum si malaikat menunjukkan 5 orang di antaranya. "Loh, itu kan para karyawanku. Walaupun satu di antaranya aku tak mengenalnya, dan satu lagi itu kan bawahanku langsung. Lalu siapa lagi yang 50 orang itu?" tanyanya. Kemudian malaikat menunjukkan ke suatu tempat yang pernah dia kunjungi bulan lalu. "Bukankah itu panti asuhan?" kata si saudagar pelan. "Benar, saudagar. Kau pernah memberi bantuan bagi mereka beberapa bulan yang lalu. Walau aku tahu tujuanmu saat itu hanya untuk mencari popularitas dan untuk menarik perhatian pemerintah serta simpati publik. Tadi pagi salah seorang anak panti asuhan tersebut melihat gambar dan berita di salah satu media online kalau saudagar terkena stroke dan sudah 7 hari di ruang ICU. Setelah melihatnya dan yakin kalau pria yang sedang koma adalah kamu, pria yang pernah menolong mereka, akhirnya anak-anak panti asuhan sepakat berdoa untuk kesembuhanmu," ujar malaikat menjelaskan. Disadari bahwa segala sesuatu yang menimpa seorang adalah buah dari benih yang pernah ditanamnya. Bila hal itu merupakan kebaikan, pasti kebaikan pula yang didapatnya. Sebaliknya, jika hal itu merupakan keburukan, maka balasannya bisa berupa kehinaan, kenistaan, dan beragam keburukan lainnya yang tidak dikehendaki. Namun ada kalanya, keburukan yang menimpa seorang bisa jadi karena ulah orang lain, sehingga seorang terkena getahnya. Apapun namanya, itulah takdir Allah. Segala kebaikan dan keburukan tentu dengan seizin dan sepengetahuannya. Boleh jadi musibah yang menimpa seorang merupakan peringatan baginya, seperti halnya saudagar yang diingatkan Allah melalui stroke, di mana pada saat itu pula Allah perlihatkan kemaksiatannya agar supaya seorang menyadari kekeliruannya lalu segera bertaubat. Sedangkan bagi keluarganya, mereka menjadi lebih sering bermunajat dan memohon pertolongannya, karena tiada zat lain selain Allah yang bisa mengangkat musibah atau cobaan itu. Pun menjadi ladang amal bagi orang-orang yang mendoakan kesembuhannya, karena amal saleh itulah yang menyebabkan Allah menampakkan kasih sayang kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96. Oleh karena itu, ketika kita melihat atau mendengar seseorang mengalami cobaan atau ganjaran tak mengenakan, entah itu sanak famili, sahabat, rekan kerja, atasan di kantor, bahkan orang yang pernah menzalimi kita atau siapapun, di situ ada ladang kebaikan, yaitu mendoakannya, bukan malah sebaliknya, bergembira atau mensyukuri keburukan yang menimpa seseorang. Untuk itu firman-Nya mewartakan hal yang demikian. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui
segala apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Ali Imran ayat 120. Penulis yakin 100% tiada makhluk yang tidak pernah melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam hidupnya. Oleh karena itu, jika saat ini ada saudara kita yang membutuhkan pertolongan non-materi berupa doa, entah itu karena sakit, tersangkut kasus hukum, atau hal lainnya, tentu bagi orang-orang yang bersih hatinya tidak akan keberatan mendoakan, bahkan tanpa diminta sekalipun. Doa orang-orang yang tulus ikhlas memohonkan kemurahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mustajab dan insya Allah akan lebih cepat diijabah. Janjinya sebagaimana firman yang berbunyi, "Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Namun ada kalanya seseorang berdoa hanya karena diminta berdoa, tak jarang melakukannya dengan malas, tidak punya waktu, atau bahkan terbebani untuk berdoa bagi orang lain. Padahal kita tahu bahwa tidak ada manusia yang sanggup hidup sendiri dan bisa hidup tanpa bantuan orang lain, kendati bantuan itu hanya sebuah doa. Ada kalanya justru orang yang malas mendoakan orang yang memerlukan pada suatu ketika merasa butuh doa dari orang lain. Selain itu, ketika seorang ingat sahabat atau keluarganya, mereka berpikir bahwa hal itu merupakan suatu kebetulan saja. Padahal seharusnya kita berdoa baginya apabila jika seorang menerima kabar tentangnya. Mungkin saja pada saat kita mengingatnya atau mengetahui peristiwa yang menimpanya, dia dalam keadaan butuh dukungan doa. Jika seorang setelah mendoakan, maka pada saat itulah si pendoa mendapatkan kekuatan baru dan bisa melihat kemuliaan Tuhan karena curahan kasih sayangnya terlimpah kepadanya. Mudah-mudahan kegundahan saudagar-saudagar lainnya yang mengalami peristiwa serupa atau apapun peristiwa tak mengenakan yang dialami bisa terobati melalui doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan dan limpahkan curahan kasih sayangnya yang meruah kepada kita semua untuk mau berbagi empati dan merasakan kesulitan yang mereka hadapi. Sekecil apapun amal saleh kita, Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang tak pernah terpikirkan sebelumnya.